Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat, halo saudara semua, sebangsa setanah air. Jumpa lagi dengan Borhan Demak. Ya, kita bahas di dalam konveksi ini. Banyak orang konveksi, khususnya tukang overdeck atau tukang kam, yang belum mengetahui plat yang bagus, plat yang benar untuk membuat sweater, buat ngekam tulang, leher, topi, ban bawah. Ya, kita kasih tahu, kita bagi-bagi ilmunya, kita bagi-bagi rahasianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lihat, kita kebanyakannya kita di sini ini ada plat nih, ini plat nih. Contohnya di sini nih platnya nih. Nih. Kebanyakannya plat yang ada itu plat yang begini. Ya. Ini bekas saya buka, ada kotorannya. Nih, ininya lurus doang. Itu kan lurus, sininya lurus. Gitu. Nah, ini yang kalau buat kam biasa nggak ngaruh, masih bagus. Buat kam biasa, kam lipat kaki, lipat tangan, itu nggak ngaruh, bagus dipakainya ini, yang ini. Tapi kalau plat yang ini dibuat kam atau overdeck, buat leher, tulang, dia akan ketemu tulang pundak itu. Nah, di situ pas tulangnya biasanya macet, apalagi buat ban bawah, yang ngerjain sweater ada bannya bawah itu dia macet. Ini kalau pakai yang begini. Nah, dan plat yang bagus ini baru nih, kita mau yang begini kita ganti, kita baru ini yang benar nih, yang bagus buat kerja bagus. Dia nih tengahnya ada cowaknya, ada logak di tengahnya ini. Nah, ini lubang ini kan buat jarum. Nah, biasanya di sini ada logaknya. Nah, ini kalau pas ada tulang dia lewat aja, jadi nggak terganggu, nggak macet gitu. Tentunya kalau kita kerja macet, berhenti di ini pas tulang itu, ya kita tarik akhirnya, kadang macet itu membuat benang putus, terganggu kita kerja gitu. Macet akhirnya setelan mesin ini bisa berubah, akhirnya ya rusak, bisa jalannya akhirnya loncat, putusan benang gitu. Jadi gampang rusak mesinnya, akhirnya ya manggil montir kalau mesinnya rusak kan, kalau nggak bisa betulin sendiri itu. Ini plat yang benar. Nah, saya sarankan bagi yang ngerjain sweater, ngerjain bangsa kam sirsak, tulang benang, contohnya sirsak tuh benang 5, 1 2 3 4 5 tuh, benangnya 5. Dia ada celuritnya di sini tuh ada celuritnya kan, ini benangnya masuk sini, celurit, dia punya kembang tuh. Saya sarankan beli yang begini, dia nggak ada gangguan. Nih, bandingkan yang satu polos aja, lurus aja sininya. Ini yang kita mau ganti yang ini ada logak di tengah, ada logaknya di sini. Dan semuanya memang kalau lama-lama kita pakai rusaknya di tengah-tengah ininya, bisa potong satu. Nih, ini contohnya yang udah rusak, potong satu kalau lama-lama dipakai. Namanya juga buatan manusia gitu, nggak mungkin awet selamanya kan, pasti rusak. Nah, rusak satu, potong satu, otomatis kita ganti. Dan plat yang begini
jarang di toko-toko yang jualan alat-alat mesin ini, jarang yang jual. Jadi ada kayak toko-toko tertentu yang memang dia jual plat yang begini. Kebanyakannya jual yang begini, makanya plat yang begini agak susah nyarinya. Plat yang ini, yang logak ini agak susah nyarinya. Makanya kalau saya sarankan sekali beli ya minimal jangan satu. Kalau satu kan kalau udah potong rusak nantinya beli lagi. Nah, kalau tempat kita tuh dekat, kalau jauh kan otomatis ongkos. Jadi minimal belinya 2, 3 atau 4, 5 boleh. Buat serpan bisa buat setahun 2 tahun kan. Gitu. Jadi nggak terganggu. Tuh. Nah, kalau saya karena tahu udah sering make, kualitasnya make, saya beli tuh langsung banyak. Tuh ya buat serpan. Tuh. Buat serpan karena di sini ngerjainnya sweater. Kalau ngerjain sweater harus ya umpama kita pakai rusak satu, bisa ganti lagi, ada serpannya. Dan ini ya nggak kita pakai lah, karena kalau buat kam kaki lipet-lipet doang mah ya nggak ngaruh. Tapi kalau yang itu sangat berpengaruh, pendapatan berkurang. Tuh saya sarankan begitu. Ya begitulah, saya hanya berbagi ilmu, berbagi rahasia di dunia konveksi. Untuk mengetahui rahasia-rahasia konveksi selanjutnya agar tidak ketinggalan, tentunya di subscribe channelnya Burhan Demak dan di like serta komen. Silahkan kalau ada yang mau nanya apa gitu. Kalau dunia konveksi insya Allah kita kasih solusinya, kita jawab semua. Ya, sekiranya video ini manfaat dibagikan kepada teman-teman khususnya yang di dunia konveksi agar tahu kendala kerja biar tidak terganggu. Itu tentunya ada ilmu dan rahasia-rahasianya. Itu. Oke. Saya kira sudah cukup video dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau ngasih contoh yang agak jelas. Oke, kita tambah. Ya, kalau ngerjain sweater otomatis di sini kan kam benang 5 nih. Kam benang 5. Ya kan? Kam benang 5. Nah, kalau modelnya sweaternya tangannya kimono, lebih banyak lagi itu tulang-tulangnya. Tuh, ini ada tulang, ini ada tulang. Kalau yang plat yang biasa tadi, yang nggak legok, itu macet di sininya, suka macet. Di sininya macet. Itu ada tulang-tulang. Nah, buat tangan, pundak, pasti pundaknya macet. Gitu. Nah, buat di ini di pas sampingan kan ada tulangnya macet. Nah, kadang di otomatis sweater ada apa? Ada kantongnya. Kantong ini ada yang gantung, ada yang nyampe bawah ke ban. Nah, kalau kantong yang nyampe bawah ke ban itu tebel. Jadi pas itu macet. Itu kena tebel. Kalau pakai plat yang biasa begini, macet dia. Macet. Tapi kalau pakai plat yang begini udah terbukti tidak macet. Nah, macet. Ini macet. Kalau mau dipaksakan ya setengah ditarik. Lama-lama mesin kita yang rubah setelannya rusak. Tuh. Ya, ini contohnya kita membuat sweater. Semuanya serba kam, di kam full. Tulang sampai tangan juga di kam, rib tangan. Di kam sirsak benang 5. Ini rib tangan. Kam sirsak nih. Nah, gitu. Ini udah terbukti.
sudah terbukti. Saya hanya membagi ilmu aja, membagi rahasia aja. Mudah-mudahan bermanfaat pada kawan-kawan, khususnya di dunia konveksi. Ya, begitulah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.